Puji nama Tuhan. Sebenarnya banyak orang mengenal nama Yabes dari cerita di 1 Tawarik pasal 4 ayat 10, di mana firman Tuhan, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Puji nama Tuhan. Banyak orang terpesona dengan nama Yabes ini, sehingga saya melihat banyak orang memakai nama dia, tetapi tidak tahu sebenarnya arti nama Yabes itu apa. Yabes sendiri arti namanya adalah kesakitan. Jadi nama itu mengandung arti yang sebenarnya jelek. Jadi saya berpikir ini nama sebenarnya nama yang tidak layak untuk dipakai. Tetapi saya mempelajari bahwa si Yabes ini, dia dengan iman, dia bisa mengubah namanya, mengubah hidup dia menjadi pada akhirnya diberkati melimpah-limpah. Nah, doa bagian pertama dari Yabes adalah dia bilang gini, kiranya engkau memberkati aku melimpah-limpah. Tidak ada salah dengan doa yang begini, Bapak dan Ibu. Apalagi Anda ada seorang yang punya hati untuk pelayanan, punya hati untuk Injil, kerajaan Allah di bumi ini. Tapi yang menjadi persoalan adalah kadang sikap hati kita. Ketika kita menerima berkat Tuhan yang besar seperti itu, nanti akan jadi bagaimana? Saya melihat Yabes berani berdoa, meminta sesuatu yang besar kepada Tuhan yang besar. Haleluya. Jadi bagian dari doa pertama Yabes dia berkata, kiranya engkau memberkati aku melimpah-limpah. Dan yang doa bagian kedua yang dia ucapkan adalah, dan memperluas daerahku. Yabes ini tahu, setelah ia minta berkat melimpah, ia butuh daerah untuk menampung berkat yang besar itu. Tadi kan dia bilang, melimpah-limpah. Yabes pastinya, saya percaya dia tidak minta itu untuk kepentingan dia sendiri, tetapi tujuannya untuk melayani Tuhan. Tujuannya untuk Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang bagian ketiga saya lihat dia ngomong gini, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Yabes tahu bahwa dia butuh tangan Tuhan untuk menolong dia. Dia butuh tangan Tuhan untuk melindungi dia dari setiap ancaman musuh-musuh yang tidak menyukai kesuksesan dia. Ya, pastinya kalau orang yang diberkati melimpah, pastinya ada orang-orang yang tidak suka, yang sirik, yang iri hati dan sebagainya. Yang hal yang berikutnya adalah dia ngomong gini, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pastinya Yabes ini tahu nama dia adalah kesakitan. Jadi orang tua yang memberi nama dia ini, dia kasih nama yang jelek buat hidup dia. Dan itu menjadi sebuah hal yang bisa membuat hidup dia tidak bebas, tidak lepas dari kesakitan itu. Dan Yabes butuh dilepaskan dari nama yang buruk ini artinya. Dan dia, saya melihat luar biasa, dia tidak menaruh dendam terhadap orang yang menaruh nama itu, memberi nama itu pada dia. Nah, pastinya saya mempelajari bahwa orang ini sudah tahu masa depannya akan buruk. Nah, tapi luar biasanya dia minta pada Tuhan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Nah, semua doa ini pastinya saya melihat ada dasar bahwa dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Artinya Yabes ini bukan asal doa dan langsung dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan. Pada akhirnya Bapak dan Ibu bisa mempelajari bahwa dan Allah mengabulkan permintaannya itu.
Sebuah hal yang menarik saya pelajari dari doa Yabes ini, di mana doanya cuma singkat, tetapi doanya itu mempunyai sebuah keberanian dan mengandung sesuatu yang saya boleh katakan iman. Sehingga dia berani meminta untuk melimpah berkatnya, diperluas daerahnya, dan juga minta Tuhan proteksi harta kekayaan dan kesuksesan hidup dia. Dan juga terakhir dia minta, saya jangan sakit-sakitan lagi, atau penyakitan atau kesakitan yang bakal dialami. Karena nama itu seperti kayak kutuk melekat pada hidup dia. Saya percaya di hari-hari ini Bapak dan Ibu, kita butuh hal-hal bukan seperti doa ini, tetapi kita butuh mempelajari bagaimana Anda bisa Tuhan berkati lewat doa yang Anda ucapkan itu. Dasarnya apa? Dasarnya Anda berani percaya pada Tuhan. Dan dasarnya apa? Iman. Dan dasarnya lagi apa? Hubungan Anda dengan Tuhan. Puji Tuhan. Saya berdoa supaya Bapak dan Ibu memahami dari setiap hal-hal seperti begini, sehingga Anda tidak akan bilang meniru-niru doa Yabes ini. Maksud saya bukan tidak boleh meniru, tapi tidak meniru-niru, tetapi Anda tidak tahu ada yang melandasi, ada apa makna yang terkandung di dalamnya, sehingga ketika kita berdoa hal yang sama, kok kita nggak mendapat berkat itu. Nah, saya berdoa supaya Bapak dan Ibu makin mempunyai pengertian firman Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan akan kasih pewahyuannya kepada Bapak dan Ibu, dan kemudian Bapak dan Ibu diberkati oleh Tuhan. Terus maju di dalam Tuhan, di dalam pertumbuhan iman Anda dan pengenalan Anda terhadap Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.